Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 4 Desember 2024. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 hingga ayat 29. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Lembaga Alkitab memberi judul Doa Syukur Daud. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh. Biarlah hal ini menjadi petunjuk bagi manusia, ya Tuhan Allah. Apalagi yang masih dapat dikatakan Daud kepadamu? Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah. Demi firman-Mu dan sesuai kehendak hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu, Engkau besar ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Siapa seperti umat-Mu Israel, satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umat-Nya? Engkau mendapat nama bagi diri-Mu dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan ilah-ilah mereka dari hadapan umat-Mu yang telah Kau tebus dari Mesir. Engkau telah meneguhkan umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Sekarang ya Tuhan Allah, janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya, tepatilah untuk selama-lamanya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Dinasti Daud hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun dinasti bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu, ya Tuhan Allah. Engkaulah Allah dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Judul renungan kita pagi ini, Doa untuk Keluargaku. Pasambayangan lulakona rapungku. Berdoa bagi keluarga sendiri atau meminta orang lain yang mendoakan sering kita lakukan. Apa isi doa kita? Umumnya doa itu berisi ungkapan syukur atas keberhasilan, permohonan kesehatan atau kesembuhan, permohonan pendidikan anak-anak, penyertaan bagi seisi rumah, dan lain-lain.
Bacaan kita hari ini juga berisi doa Daud bagi keluarganya. Dia menyadari bahwa kejayaan dan bangsanya adalah berkat dari Tuhan. Kemenangan atas bangsa-bangsa lain diakui sebagai perbuatan Tuhan. Ia juga menyadari bahwa dirinya hanya seorang gembala yang dipanggil untuk menjadi raja atas Israel. Ia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Pada perikop sebelumnya ayat 16, Tuhan juga menjanjikan keluarga kerajaan Daud dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Dalam pada itu seluruh doa dan harapan Daud terkabul. Namun sehubungan dengan janji bahwa keluarga dan kerajaan akan kokoh selamanya, Daud juga memohon dalam doa, "Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Ayat 29. Berada dalam kejayaan dan keberhasilan tanpa hidup benar di hadapan Tuhan adalah sia-sia. Jangan bangga dengan kejayaan dan keberhasilan yang diperoleh jika hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan pasangan, anak-anak, saudara, dan orang tua. Mintalah kepada Tuhan untuk memberkati mereka tetap hidup benar di hadapannya selama-lamanya. Saling mengingatkan dan saling mendukung dalam doa adalah support sistem yang baik untuk hidup benar di hadapannya. Roh Allah memberkati kita untuk meminta hal yang penting buat keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk meminta hal yang penting dalam doa-doa, utamanya memohon kekuatan dari Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ungkapan syukur dipanjatkan hanya kehadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.